Seiring dengan membaiknya situasi pandemi, protokol pencegahan akan segera dicabut. Pada hari Jumaat, Perdana Menteri Su Tseng-chang menyatakan bahawa masa COVID-19 akan segera berakhir. Ia mengatakan masyarakat akan segera kembali pada kehidupan normal. 全部来恢复正常生活，开放国境，1月13号。 Selain membuka sepenuhnya pintu perbatasan untuk semua wisatawan mancanegara mulai 13 Oktober, larangan grup wisata juga akan dicabut. Namun, protokol pemakaian masker mungkin masih terus berlanjut untuk sementara waktu. 我们是建议可能到这个冬天之前的话，都还是会有一点维持。原因是说再过来就流感的季节。 MOHW menyatakan bahawa jumlah entry per 13 Oktober dibatasi 150,000 penumpang per minggu untuk sementara waktu dan akan diadakan penyesuaian jika perlu. Begitu memasuki periode 0+7, pagar digital juga akan dihapus. Pada saat Taiwan mengumumkan sistem baru untuk perbatasan, Jepang juga mengumumkan perjalanan mandiri bebas visa untuk wisatawan mancanegara per 11 Oktober. Selain mencabut perbatasan jumlah entry, Jepang juga memberikan subsidi bagi perjalanan domestik untuk mendorong daya beli. Pembukaan pariwisata mandiri Jepang ditambah sistem 0+7 Taiwan yang akan segera dimulai membuat banyak masyarakat mulai merencanakan perjalanan ke luar negeri. Bisnis pariwisata domestik yang ramai diperkirakan akan dilanjutkan ledakan pariwisata ke Jepang. Produk perjalanan mandiri ke Jepang yang ada saat ini menargetkan musim-musim popular seperti menikmati keindahan Mapper, bermain ski dan malam tahun baru. Harga paket promosi waktu terdekat 11 Oktober untuk 7 hari wisata mandiri Tokyo dimulai dari sekitar $17,000 Taiwan. Harga paket wisata 13 Oktober untuk 5 hari wisata mandiri Tokyo dimulai dari $15,000 Taiwan. Tetapi berhubung musim gugur dan dingin hingga April tahun depan adalah masa ramai pariwisata, penurunan harga tiket pesawat menjadi terbatas. MOTC juga meminta industri pariwisata memulai persiapan untuk membentuk rombongan ke luar negeri atau mendatangkan turis ke Taiwan mulai 13 Oktober. 现在就是以10月13为主哈，因为包括揽客或是准备大概一段时间呐哈，所以等于说现在就可以开始准备，包括旅行团哈，国外要进来，或是我们要出去。 Menteri Wang Kok-chai mengatakan bahawa perbatasan negara telah dibuka secara global dan industri pariwisata telah lama menunggu. Taiwan telah menyiapkan pedoman untuk masuk dan keluar Taiwan serta perhatian untuk menyambut lebih banyak turis berkunjung ke Taiwan. Di bawah tekanan terus melonjaknya harga barang, Federal Reserve The Fed Amerika Serikat mengumumkan kenaikan suku bunga sebanyak 3 basis poin atau sebanyak 0,75% pada tanggal 21. Target acuan naik dari 3% menjadi 3,25%. Gubernur The Fed Jerome Powell mengemukakan bahawa suku bunga masih akan terus melambung. Bersamaan dengan pengumuman kenaikan suku bunga The Fed Amerika Serikat, Bank Sentral Republik Tiongkok CBC juga menaikkan suku bunga setengah basis poin dengan acuan naik sebanyak 0,125% dari 1,5% menjadi 1,625%. Ini merupakan kali ketiga suku bunga dinaikkan pada tahun ini dengan total 2 basis poin. Pengumuman kenaikan suku bunga juga membuat beban nasabah KPR meningkat. Kita ambil contoh untuk $10 juta Taiwan KPR bunga 1,703% dengan sistem pemerataan bunga setelah naik setengah basis poin, cicilan akan bertambah $600 Taiwan per bulan atau sekitar $7,000 Taiwan per tahun. CBC memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan terus melemah pada paruh kedua tahun ini dan tahun depan. Selain itu, risiko kedepannya juga akan meningkat. Ditambah pertumbuhan ekonomi Taiwan yang lamban pada tahun depan, CBC memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Pada waktu yang sama, juga menaikkan suku bunga tabungan persiapan untuk menekan ekspektasi inflasi domestik. Di sisi lain, CBC juga merevisi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 3,51%. Begitu petugas imigrasi masuk ke pabrik, para PMA segera melarikan diri. Untuk menyelidiki PMA tidak berdokumen, Ditjen Imigrasi Changhua meringkus PMA tidak berdokumen saat razia kendaraan di bulan Agustus. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan masih ada PMA tidak berdokumen lainnya dan berhasil meringkus mereka yang terutama berasal dari Vietnam dan Indonesia pada tanggal 19 di sebuah pabrik cuci bawang di Changhua. Agensi Darang masih dalam penyelidikan. Setelah 3 gelombang penangkapan, total 45 orang telah diamankan. 累计总共查获45名非法外国人，全案依违反就业普法规定，函送彰化县政府裁罚。 Tim Satgas menyatakan bahawa PMA tidak berdokumen yang menyerahkan diri tidak akan ditahan. Selain itu, juga menyerukan agar pelaku usaha untuk tidak mempekerjakan pekerja migran tanpa izin karena pelanggar akan dikenakan denda maksimum $750,000 Taiwan.